teman-teman, bertemu dengan saya kembali tentunya Putra Dwi Teknik. Kali ini saya akan memperlihatkan ya cara mengatasi mesin cuci 2 tabung LG ini. Kata usernya ini bagian pencucinya bisa difungsikan, tapi bagian pengeringnya tidak bisa berfungsi ya teman-teman ya. Apa penyebabnya dan masalahnya bisa disimak terus videonya ya teman-teman ya, karena di kasus-kasus seperti ini belum tentu mesinnya atau komponen-komponen yang ada di dalam mesin cuci ini ada yang rusak saling berkaitan, jadi kita harus cek terlebih dahulu. Oke, makanya teman-teman bisa simak terus videonya sampai habis. Dan sebelum itu jangan lupa tentunya subscribe, like, komen, dan share, dan aktifkan juga loncengnya ya teman-teman ya, sehingga teman-teman bisa mengetahui kalau ada konten-konten terbaru dari saya. Oke. Nah, ini kasusnya begini ya teman-teman ya. Ini mesin cuci LG 2 tabung ya nih. Dan ini serinya. Oke. Dan kata usernya ini pengeringnya tidak bisa berputar ya teman-teman ya. Untuk memastikannya ini kita coba cek dulu bagian pencuciannya. Nah, tuh pencuciannya berputar ya, kanan ke kiri. Oke. Dan untuk bagian pengeringnya kita coba tuh, tidak ada pergerakan sama sekali ya di bagian pengering. Ini untuk mengetahui penyebabnya ini harus kita lakukan pembongkaran ya teman-teman ya. Kita bisa simak terus videonya sampai habis ya. Nah, untuk proses pembongkarannya begini ya teman-teman ya. Nih di cover belakangnya kan ada bautnya nih satu. Kalau di mesin cuci yang model LG ini cuma ada baut satu ya. Nih, berarti teman-teman tinggal buka, dan terus ini tinggal ditarik ya teman-teman ya, karena ini sistemnya sistem kenok-nokan. Nah, ini sudah terbongkar ya teman-teman ya. Ini kan tadi yang bagian pencucian, berarti ini berputar tadi, jadi kita langsung fokus ke bagian pengering ya. Bagian pengeringnya di bagian sana tuh, di sana. Ini teman-teman bisa langsung melakukan pengecekan sederhana terlebih dahulu ya. Nah, pengecekan sederhana terlebih dahulu. Di sini kan ada rem ya, tuh nih tali rem. Teman-teman bisa diputar dulu untuk asnya, bagian pengeringnya seret apa enggak. Nah, ini bisa diputar pakai tangan. Ternyata ini seret ya teman-teman ya. Berarti kita langsung fokus ke remnya dulu coba. Nah, berarti untuk bagian remnya ini kita harus mainin tutup pengeringnya nih. Kalau kebukakan berarti ngerem ya. Ini ditutup gini, kondisi nutup, tapi ininya udah kendor ya teman-teman ya. Ini saya curiga ada yang tidak normal di bagian atas ini ya teman-teman ya. Nih, berarti kita langsung bisa lakukan proses pembongkaran ke bagian atas. Untuk menghindari bongkar-bongkar di daerah sini, kita lakukan hal sederhana dulu, yaitu ya mengecek as pengeringnya. Oke.
Untuk proses pembukaan cover atasnya ya, ini sebelum melakukan pembongkaran bagian atas, ini teman-teman bisa dipastikan dulu, ini kan ada kabel yang lari ke atas ya, ini harus dibebasin dulu agar bisa, ini nanti covernya bisa diangkat naik ya, ini tinggal dilepas-lepas saja. Oke, nih perhatikan, cuma ini nih udah bebas ya, lari ke atas, ini udah copot. Oke, dan satu lagi ini kan selang pembuangan tuh, ini juga harus kita copot ya supaya tidak mengganggu proses pembongkaran cover atas. Oke, ini udah bebas ya untuk kabel dan selang klep buangnya. Kita tinggal ke atas nih teman-teman. Nah, ini kan ada baut ya, 1 2 3 udah saya bongkar. Terus tinggal teman-teman ini memukul ke bagian kiri mesin cuci ya, sana ya, berarti mukulnya ke sana. Oke, pukul. Oke, udah dipukul, tinggal kita angkat teman-teman. Nah, ini sudah diangkat ya, nih dalamnya kayak gini. Oke, kita langsung fokus ke tali yang tadi, tali yang ke bawah ini nih. Ini kan lari ke atas, keluarnya di sini nih teman-teman. Nah, ini berarti yang menyebabkan pengering tidak berputar ini nih teman-teman, cantelan yang harus nyantelin tali rem pengeringnya ini patah nih teman-teman ya, sehingga ini saat kondisi tutup pengeringnya nutup nggak bisa narik kayak gini, posisinya ngerem terus, sehingga pas mesin cuci bagian pengeringnya mau berputar ya, itu ditahan sama rem tuh, sehingga tidak bisa berputar ya teman-teman ya. Oke, kita coba melakukan perbaikan talinya juga dulu. Dan untuk memastikan bahwa ini mesin cucinya benar-benar cuma sistem pengereman aja yang rusak, kita bisa pastikan dulu ya teman-teman ya, sebelum melakukan perbaikan. Tapi sebelumnya ini teman-teman harus sambung kembali kabel yang lari ke atas tadi yang dicopot ya. Oke, setelah itu ini bagian timber pencuciannya kita putar ke kanan, terus kita colokin nih teman-teman, colokin dan kita tarik remnya. Nah, ini pengeringnya sudah jalan ya teman-teman ya, tuh bisa dilihat pengeringnya jalan, berarti ini sudah dipastikan cuma sistem pengeremannya aja yang rusak ya teman-teman ya. Untuk komponen yang lainnya aman, tidak ada yang rusak ya teman-teman ya. Oke, simak terus videonya sampai habis. Nah, sebenarnya ini untuk kasus-kasus seperti ini bisa langsung jadi ya, tanpa harus dipasang lagi tali remnya atau alias dilangsungin ya sistem pengeringannya. Tapi ini bahaya juga, dan usernya mau seperti semula atau difungsikan kembali remnya. Jadi ini saya tindakannya begini ya teman-teman ya. Ini tadi kan ini baut yang cantelan yang patah ini kan dari plastik nih, posisinya kan di sini. Oke, yang di posisi baut, berhubung ini spare part ini enggak ada gantinya, jadi untuk pengereman bisa tetap difungsikan, saya melakukan pengakalan ya ini ya.
menggunakan baut kasar dimasukkan ke sini untuk mengganti tuas plastik yang tadinya patah ya. Oke. Untuk pemasangannya cukup begini ya teman-teman ya. Ini dipasangin baut kasar di posisi ini as plastik yang tadi patah. Oke. Lalu ini tali yang turun ke bawah ke rem mesin pengeringan kita cantelin ke sini ya teman-teman ya. Nah nih udah nyantel, nanti kan fungsinya begini. Nah ini posisi nutup ini narik ya, sehingga tuas rem yang di mesin pengeringnya itu membuka sehingga bisa mesin pengeringnya berputar kembali ya teman-teman. Oke, kita coba ini. Nah ini kan knop pengeringan udah saya putar ya, dan ini juga udah saya pasang tali remnya ke baut yang tadi saya bikin untuk akal-akalan mengganti ini nih tuas yang patah tadi. Oke, lalu kita coba colokin nih teman-teman. Nah ini mesin cucinya udah putar ya, tuh bisa dilihat. Gitu saja, simak terus videonya. Dan ini hasilnya ya teman-teman ya, setelah saya melakukan perakitan kembali mesin cucinya seperti semula. Dan ini kan tadi keluhannya tidak bisa mengeringkan ya mesin cucinya ya, ternyata ininya patah nih tuas rem mesin pengeringnya, sehingga mesin pengeringnya ini ngerem terus tidak bisa berputar. Nah ini kita lihat hasilnya ya setelah perbaikan gimana. Dan ini saya udah kasih cucian basah ya untuk mencoba apakah ini berputar. Kita lihat teman-teman. Nah ini udah mulai berputar ya teman-teman, bisa dilihat. Nah, suara mesin cucinya sudah jalan untuk mengeringnya. Oke, tuh untuk dipastikannya saya buka nih pengeringannya. Nah berputar ya. Oke, mungkin begitu saja video kali ini. Jangan lupa ikuti terus dan subscribe, like, komen, dan share. Hidupkan juga loncengnya ya teman-teman, supaya teman-teman bisa mengetahui kalau ada konten-konten terbaru dari saya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat.